Ketegangan di Eropa dan Amerika hingga kini belum benar-benar mereda. Di tengah situasi tersebut, kini warga Jepang juga dikabarkan melakukan protes besar-besaran dan menolak keberadaan imigran Muslim. Pertanyaan besar pun muncul. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi dengan imigran Muslim? Mengapa mereka memilih datang ke negara-negara non-Muslim, padahal tujuan mereka tetap ingin menjalankan syariat Islam? Bahkan, di Tiongkok, Islam sempat dikaitkan dengan isu yang dianggap menyimpang. Benarkah demikian? Apakah dunia sedang memasuki fase baru berupa penolakan global terhadap umat Muslim? Simak penjelasan selengkapnya di video ini. Kekacauan yang belum reda di Eropa dan Amerika menjadi sorotan dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait meningkatnya gelombang imigrasi Muslim. Pada awalnya, kedatangan mereka sering dipandang sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan, memberi suaka bagi pengungsi dari wilayah konflik, membuka peluang kerja, serta memperkaya keragaman budaya. Namun kenyataannya jauh lebih rumit dan menimbulkan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai kota besar Eropa seperti Paris, Berlin, dan London, protes demi protes terus bermunculan. Banyak warga lokal berpendapat bahwa kehadiran imigran Muslim membawa dampak sosial yang signifikan, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, perbedaan budaya yang mencolok, hingga tuntutan untuk menerapkan aturan khusus seputar makanan halal, pakaian, dan praktik ibadah. Situasi serupa juga terjadi di Amerika, di mana imigran Muslim semakin aktif mengekspresikan identitas agama mereka di ruang publik. Memicu perlawanan dari kelompok nasionalis, kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu lunak justru memperburuk keadaan. Sementara partai-partai politik berhaluan kadan di Eropa menyerukan penutupan pintu bagi imigran Muslim, retorika anti-Muslim semakin menguat di panggung politik, terutama menjelang pemilihan umum. Semua ini menciptakan suasana ketidakpercayaan yang semakin tebal antara penduduk lokal dan komunitas Muslim pendatang. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu imigrasi Muslim bukan hanya masalah ekonomi atau politik, tetapi juga menyentuh aspek identitas, budaya, dan agama. Eropa dan Amerika yang dulunya dianggap sebagai pusat toleransi, kini menjadi arena utama penolakan terhadap Muslim. Ironisnya, di tengah ketegangan yang belum mereda ini, dunia dikejutkan oleh gelombang protes baru yang muncul jauh di Asia Timur, yakni di Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat menjaga homogenitas sosial dan budayanya. Berbeda dengan negara-negara barat yang lebih terbuka terhadap arus migrasi, Jepang cenderung menutup diri terhadap masuknya pendatang dalam jumlah besar. Data resmi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil populasi Jepang yang terdiri dari imigran. Mayoritas masyarakat masih merupakan warga asli Jepang yang menciptakan ikatan kuat terhadap identitas nasional dan tradisi leluhur. Dalam konteks ini, kedatangan imigran Muslim dianggap sebagai potensi ancaman, bukan hanya karena jumlahnya, tetapi juga karena mereka membawa sistem nilai yang berbeda, terutama terkait dengan syariat Islam. Jepang terbiasa dengan aturan hidup yang seragam, di mana masyarakat beradaptasi dengan norma umum demi menjaga harmoni. Sementara itu, imigran Muslim seringkali menuntut fasilitas khusus, ruang ibadah, penyediaan makanan halal, kebebasan berpakaian tertentu, dan penerapan aturan syariat yang dianggap bertentangan dengan budaya lokal. Kekhawatiran ini semakin meningkat ketika isu kriminalitas dan terorisme di Eropa dan Amerika menjadi perbandingan. Media lokal Jepang banyak melaporkan bagaimana Eropa kini menghadapi kesulitan dalam memenuhi tuntutan komunitas Muslim. Akibatnya, masyarakat Jepang mulai berpikir bahwa jika mereka tidak bertindak sejak awal, masalah serupa bisa menimpa negara mereka. Gelombang demonstrasi baru-baru ini di Tokyo dan beberapa kota besar menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran ini. Ribuan orang turun ke jalan dengan spanduk yang menolak masuknya imigran Muslim, menyerukan agar pemerintah memperketat visa, bahkan menutup pintu bagi warga dari negara mayoritas Muslim. Fenomena ini mencerminkan keinginan Jepang untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di Eropa dan Amerika, mengingat karakter masyarakat yang sangat homogen. Mereka lebih memilih untuk mencegah sejak dini daripada menghadapi potensi konflik di masa depan. Terdapat fenomena menarik yang muncul berkaitan dengan keputusan imigran Muslim untuk berpindah ke negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Di tengah protes yang semakin marak di Eropa, Amerika, dan kini Jepang, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Jika tujuan utama mereka adalah untuk menjalankan syariat Islam,
Mengapa mereka memilih untuk tinggal di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam? Banyak imigran Muslim berangkat dengan harapan untuk menemukan kehidupan yang lebih aman, stabil, dan sejahtera. Negara-negara Barat dan Jepang menawarkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang sulit diakses di negara asal mereka. Namun setelah menetap, beberapa dari mereka berusaha untuk menerapkan aturan-aturan agama di ruang publik, seperti meminta makanan halal di sekolah, menjadwalkan waktu untuk beribadah di tempat kerja, atau menolak untuk beradaptasi dengan norma berpakaian setempat. Tindakan ini seringkali memicu ketegangan dengan masyarakat lokal. Penduduk setempat berargumen bahwa jika imigran Muslim ingin hidup dengan ketat mengikuti syariat, seharusnya mereka memilih negara dengan mayoritas Muslim. Kenyataan bahwa mereka datang ke negara non-Muslim dan kemudian meminta penyesuaian dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan. Hal ini memperkuat stigma bahwa imigran Muslim enggan berintegrasi dan justru ingin membawa hukum serta budaya mereka sendiri ke negara yang baru. Di Jepang, situasi ini semakin kompleks. Negara yang sangat menjunjung keseragaman demi menjaga harmoni sosial, seringkali sulit menerima kelompok yang datang dari luar dan meminta aturan khusus yang dapat mengganggu keseimbangan yang ada. Di negara ini, tuntutan yang mungkin dianggap wajar di tempat lain justru dipandang sebagai ancaman serius. Pertanyaan yang muncul di masyarakat Jepang semakin tajam. Jika imigran tidak mau beradaptasi dengan budaya lokal, mengapa mereka memilih untuk tinggal di sini? Pertanyaan ini kini menjadi bahan bakar utama bagi gelombang demonstrasi anti-imigran Muslim di Jepang. Islam seringkali dilihat sebagai ancaman sosial dan budaya di Eropa, Amerika, dan Jepang. Namun situasi di Tiongkok jauh lebih parah. Pemerintah Beijing secara terbuka menganggap Islam sebagai masalah serius yang perlu dikendalikan. Bahkan ada dokumen kebijakan internal yang menyebut Islam sebagai bentuk penyakit mental yang perlu direhabilitasi. Pandangan ini diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berdampak pada jutaan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Muslim Uighur dipaksa untuk meninggalkan tradisi agama mereka. Pemerintah mendirikan kamp-kamp pendidikan ulang yang sebenarnya berfungsi sebagai pusat indoktrinasi. Di tempat-tempat ini, praktik ibadah, penggunaan jilbab, atau sekedar menyimpan Al-Quran bisa dianggap sebagai tanda radikalisasi dan menjadi alasan untuk penahanan. Para tahanan dipaksa menyanyikan lagu nasional, mempelajari ideologi partai, dan bahkan meninggalkan simbol-simbol keislaman. Kebijakan keras ini mencerminkan sikap Beijing yang menganggap Islam bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai ancaman ideologis yang dapat merusak stabilitas negara. Dengan menyematkan label penyakit mental, pemerintah seolah melegitimasi tindakan represifnya di mata publik dengan klaim bahwa umat Muslim sedang disembuhkan dari keyakinan yang dianggap berbahaya. Meskipun banyak negara mengecam tindakan ini, Tiongkok tetap bersikukuh. Alasan mereka jelas. Menjaga stabilitas dan identitas nasional dianggap lebih penting daripada mengakomodasi minoritas yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik. Sikap keras ini meskipun kontroversial kini menjadi rujukan bagi sebagian kelompok di negara lain yang menghadapi masalah imigran Muslim. Kasus Tiongkok menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Islam sangat bergantung pada konteks politik dan budaya suatu negara. Jika di Eropa dan Amerika masalahnya masih sebatas gesekan sosial, di Jepang hanya berupa protes publik, maka di Tiongkok Islam dipandang sebagai penyakit yang harus diberantas secara sistematis. Rangkaian peristiwa yang terjadi di Eropa, Amerika, Jepang, hingga Tiongkok menunjukkan pola yang signifikan. Semakin banyak negara yang menolak kehadiran imigran Muslim, baik di negara-negara demokrasi liberal maupun yang otoriter. Alasan yang diajukan cenderung serupa, yakni kekhawatiran akan stabilitas, keamanan, dan identitas nasional. Eropa telah lebih dulu mengalami gejolak, sementara Amerika terus dihadapkan dengan isu politik anti-Muslim. Jepang yang sebelumnya dikenal sebagai negara yang tertutup, kini menunjukkan tanda-tanda serupa dengan demonstrasi besar-besaran. Di sisi lain, Tiongkok telah mengambil langkah lebih jauh dengan menerapkan kebijakan represif yang sangat ketat. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju tren penolakan global terhadap Muslim, khususnya imigran. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana nasib jutaan Muslim yang terus berupaya bermigrasi demi mencari kehidupan yang lebih baik? Jika pintu-pintu negara maju semakin tertutup,
mereka akan terjebak dalam dilema besar. Apakah tetap bertahan di negara konflik dengan segala resikonya, atau berusaha masuk ke negara lain meskipun ditolak? Dari sudut pandang geopolitik, tren ini dapat memicu ketegangan yang lebih luas. Negara-negara Muslim mungkin merasa bahwa umat mereka diperlakukan secara tidak adil. Negara-negara non-Muslim semakin yakin bahwa penolakan terhadap imigran Muslim adalah langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Pertentangan ini dapat memperdalam jurang peradaban yang ada. Di sisi lain, stigma negatif terhadap Islam kemungkinan akan semakin menguat. Sementara umat Muslim merasa terpinggirkan, masyarakat global semakin melihat Islam sebagai bukan sekadar agama, melainkan sebagai tantangan yang lebih luas. Dengan kondisi ini, dunia seolah memasuki babak baru dalam sejarah. Kita berada di era di mana isu imigran Muslim bukan hanya masalah lokal, tetapi juga tantangan global yang mempengaruhi hubungan antar peradaban. Di masa depan, gelombang penolakan terhadap imigran Muslim tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Dari Eropa dan Amerika yang masih bergolak, Jepang yang mulai menunjukkan ketegangan, hingga Tiongkok dengan kebijakan represifnya, semua menandakan arah yang serupa. Dunia seolah sedang menyampaikan sebuah pesan. Terdapat ketegangan yang signifikan antara identitas Islam dan negara-negara non-Muslim. Pertanyaannya sekarang adalah kemana arah sejarah ini akan membawa kita? Akankah umat Muslim menemukan cara untuk beradaptasi dan diterima, atau justru semakin terpinggirkan oleh sistem global yang menolak keberadaan mereka? Ini adalah saat yang krusial untuk membuka mata kita, karena isu ini bukan hanya berkaitan dengan imigran, melainkan juga tentang benturan budaya, agama, dan peradaban yang dapat menentukan wajah dunia di masa depan. Bagaimana pandangan kalian? Apakah benar bahwa dunia sedang bergerak menuju era penolakan global terhadap Muslim, atau ini hanya siklus politik sementara yang mungkin akan mereda? Bagaimana pendapatmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.